rancangan undang-undang ini mendapatkan banyak sorotan karena dianggap jalan di tempat. Lalu apa saja perubahan signifikan dalam rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual? RUU TPKS ini dianggap kurang lengkap kalau tidak ada RUU KUHP karena hanya menjerat sebagian, bukan menjerat semua. Kan tindak pidana kesusilaan ini kan sangat banyak jenisnya dan korban yang ada pun bisa muncul dari kejahatan seksual di luar kekerasan seksual. Perlu ditambahkan pasal lain yang bisa memberikan perlindungan juga terhadap korban-korban sebagai akibat kejahatan seksual yang di luar kekerasan seksual. Yang berubah secara signifikan, Tiffany, adalah di dalam rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dia memiliki hukum acara sendiri. Ini kekuatan yang luar biasa, di mana kemudian satu alat bukti saja itu sudah bisa diproses ya. Ini suatu hal lompatan yang progresif, bahkan kita berharap beberapa undang-undang yang existing seperti tindak pidana perdagangan orang, kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak, itu bisa merujuk kepada hukum acara ini. Jadi ini kekuatan kita, Tiffany, di dalam undang-undang ini. Poros rujukan kritisi RUU TPKS seharusnya berangkat dari evaluasi perundangan sebelumnya. Apa artinya? Artinya bahwa pada saat kita merumuskan sebuah kebijakan yang sebuah refresh, nah harus ada evaluasi dari kejadian atau peristiwa sebelumnya atau kasus-kasus yang ada existing selama ini. Nah, misalnya apa sih sebetulnya yang melatar belakangi atau peluang apa sih yang harus kemudian dicermati oleh aparat penegak hukum pada saat peristiwa ini terjadi. Namun kemudian yang perlu diperhatikan dari garis bawah kebaluannya adalah bagaimana undang-undang ini juga misalnya bisa mengklaster sebetulnya dalam program edukasi publik ini apa sih yang terkategorisasi sebagai kekerasan seksual. Misalnya selama ini kan kita sering menjadi bahan konsumsi media bahwa kekerasan seksual mestinya terjadi pada saat pelaku dan korban itu sama-sama bertentangan informed consent, tidak ada persetujuan dari korban terhadap perilaku seksual daripada pelaku. Nah, itu juga sudah ada dalam perundangan sebelumnya. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kemudian kita bisa multiple helix atau multi pemangku kepentingan bisa menyembuhkan insight. Misalnya dari sisi kriminologi, apa sih yang latar belakangi sehingga situasi bagi pelaku itu cukup kondusif dalam melakukan kekerasan seksual. Satu. Yang ketiga, apa psikologi publik terhadap kebijakan yang berjalan selama ini atau terhadap RUU yang ingin digodokkan ke depan, apa antusiasme atau apa kemudian sintesis daripada pastikan ada sebuah pola yang bisa dipelajari oleh ahli kriminologi misalnya terkait dengan bagaimana bisa mengentaskan atau mematikan peluang bagi calon pelaku atau katakanlah begitu untuk tidak melakukan kekerasan seksual. Misalnya selama ini kan definisi kekerasan selalu pada tindakan intercourse gitu, jadinya hubungan seksual, padahal misalnya pelecehan seksual secara verbal misalnya itu juga sebuah kekerasan seksual. Pelecehan seksual secara keseharian, karena data Komnas Perempuan melansir bahwa pelaku itu relatif rata-rata ada di lingkungan korban juga. Artinya bahwa community watch di sini atau misalnya lembaga-lembaga kantor, kelembagaan organisasi masyarakat mungkin bisa menegaskan hal ini misalnya dengan memakai CCTV gitu. Artinya pada saat korban melaporkan sesuatu ke aparat penegak hukum, mereka memiliki bukti. Nah, budaya teknologi seperti ini memang tidak lazim diterapkan di kita, di mana budaya kepercayaan, budaya guyup, dan budaya lainnya itu lebih mengedepan dibanding penggunaan teknologi. Tapi artinya pada saat menelik kasus-kasus yang ada, korban justru merasa atau sebagai bumerang malah justru dipermalukan dalam hal ini. Pelapor justru dilansir sebagai orang yang menimbulkan terjadinya tindak kekerasan. Nah, hal seperti ini kan seharusnya mendapat sorotan di perundangan yang baru. Jangan sampai seperti yang saya sampaikan di awal, perundangan baru mengulas baju yang lama.
Demikian sorotan Riswanda kali ini. Kita bertemu dalam sorotan edisi berikutnya. Sampai jumpa.